Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 2, sub 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia dan juga IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum anak-anak masuk ke pembelajaran 1, sekarang coba perhatikan dulu gambar-gambar berikut. Nah, dalam gambar-gambar tersebut, di bawahnya ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. Mari kita jawab bersama-sama. Nomor 1, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Nah, kalau kita lihat makhluk hidup apa saja? Ada manusia, ada kambing, ada ayam, dan ada bebek. Kemudian, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada gambar tersebut? Nah, kita bisa lihat perbedaannya bisa dari makanannya atau bisa dari cara berkembang biaknya. Ada yang bertelur dan ada juga yang beranak. Bisa juga dari cara berjalannya. Ada yang menggunakan 2 kaki dan ada juga yang menggunakan 4 kaki. Lalu, apa pula persamaannya? Nah, persamaan makhluk hidup adalah sama-sama bisa bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan memerlukan makanan. Dan nomor 4, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Tentu saja, oksigen sangat diperlukan untuk bernafas. Nomor 5, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Nah, biasanya makhluk hidup mengambil oksigen dari hidung, dihirup kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Lalu nomor 6, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen tetap terjaga? Nah, ada banyak hal. Salah satunya adalah kita harus melestarikan pepohonan yang berada di hutan ataupun di sekitar kita. Karena pohon adalah salah satu sumber penghasil oksigen di bumi ini. Dan ada juga plankton sebagai makhluk hidup yang menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Dan terakhir nomor 7, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Nah, salah satunya yaitu dengan cara ikut membantu melestarikan dan menjaga lingkungan agar tidak terpapar polusi yang buruk. Kemudian, bisa juga menambah sumber-sumber penghasil oksigen, salah satunya dengan cara reboisasi. Nah, itu tadi beberapa soal yang berhubungan dengan oksigen dan pernapasan pada makhluk hidup. Sekarang coba kamu baca teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias pada halaman 2 di buku temamu. Setelah itu, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada mind mapping berikut ini. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nah, jenis ikan hiasnya adalah ikan maskoki. Kemudian, siapa yang memelihara ikan hias? Nah, siapa berarti menunjuk pada seseorang. Yang memelihara adalah Dayu. Kemudian, di mana ikan hias itu dipelihara? Nah, di mana berarti menanyakan sebuah tempat. Jadi, tempatnya adalah di akuarium. Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan menanyakan sebuah waktu. Jadi, waktu diberi makan adalah setiap hari. Nah, kemudian kapan akuarium itu dibersihkan? Nah, ini juga menanyakan waktu. Nah, waktunya adalah seminggu sekali. Dan terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya?
Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Nah, menurutmu, kira-kira apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Coba tuliskan pendapatmu dalam kotak yang ada di bukumu. Nah, tadi kamu sudah menuliskan pendapatmu tentang kenapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya. Sekarang, bacalah bacaan berikut untuk mengetahui pendapat kalian benar atau salah. Judulnya Pernapasan pada Hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut ini sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau Femmes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Karena itu, jika kalian ingin menangkap cacing yang ada di tanah, kalian tinggal menyiramkan saja air garam ke dalam tanah. Nah, maka nantinya cacing akan keluar dari tanah. Karena cacing tanah kan bernapas dengan kulitnya yang lembab. Jadi bila diberi air garam, kulit cacing akan terasa kering, sehingga dia akan keluar permukaan untuk mencari oksigen atau udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Kedua, ada alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spiracle. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spiracle. Selanjutnya, alat pernapasan pada ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk meroleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup, secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah, oksigen dari dalam air tersebut dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya ada alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Kata termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, kata hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus
mengandung kapila darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapila darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan menyerap oksigen dari udara. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat mereka tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara sama sekali. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambilnya dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Terakhir ada alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Secara singkat bisa Bapak jelaskan sebagai berikut. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Pertama, gas O2 atau oksigen masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Kemudian ke faring, lalu ke laring, ke trakea, lalu ke bronkus, baru ke paru-paru. Kemudian gas O2 atau oksigen tersebut yang dari paru-paru diangkut darah ke jantung. Dari jantung, gas O2 diedarkan ke seluruh jaringan tubuh oleh darah. Dari jaringan tubuh, gas CO2 atau karbon dioksida diangkut menuju jantung, kemudian ke paru-paru, lalu dikeluarkan melalui organ-organ yang sama pula, seperti hidung. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.